11 tahun Sonora FM Semarang. We're all begin again. Sonora FM. Well, sahabat-sahabat, saya sudah terhubung akhirnya sama langsung kedua kita. Salah satu, dia nggak mau dibilang selebgram, maunya dibilang konten kreator. Ada Chino Fajrin. Yo, what's up, man? Tepuk tangan. Rame bener ya, ada yang tepuk tangan Rame segala di sana ya ampun. Jadi mana, Pak? Biasaan lagi di kantor. Coba sahabat Sonora lihat kantornya Chino Fajrin ya, bisa langsung di live IG @sonora_Semarang. Itu kita bisa melihat kantornya Chino Fajrin, luar biasa. Enak banget. Jadi ini kalau misal dulu sahabat Sonora suka dengerin Sonora Pagi, pasti nggak asing sama Chino Fajrin yang dulu tandemannya adalah sama Bayu Amo. Bener ya? Siapa itu ya, Ngop? Penyiar dong, penyiarnya Sonora dong. Nah, Mas Chino apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Grace. Gimana, Grace? Kabar, Grace? Saya gini-gini aja, Pak. Loh, beta bersyukur toh. Loh. Ayo coba dikeluarkan petuahnya, saya menunggu nih petuahnya nih. Jangan. Nanti malah tausiah saya di sini. Nah, aku lihat gitu ya di Insta story-mu, orang-orang masa pandemi kan Instastory-nya paling di kasur, di rumah, masak, ngopi dewe, ya kan, atau di kamar. Tapi seorang Chino Fajrin ini Instastory-nya tuh di mana-mana, sahabat Sonora ya. Entah sebentar dia lagi di tempat A, atau di tempat B, terus tahu-tahu buka warung kopi baru. Ya. Ini emang selama pandemi kamu nggak gitu-gitu aja, nggak cuma rebahan aja? Nah, ini kalau misalkan pandemi itu kalau ketemu teman ya isinya cuma sambat-sambatan ya, Grace. Bener. Nah, kalau cuma sambat-sambatan ya nggak ada perubahan dong. Bener. Makanya ya gimana caranya, ya apalagi saya udah punya anak istri, harus tetap survive, ya akhirnya kita harus bergerak lah. Berdikari. Nah, itu. Berdiri di kaki kiri. Berdikari, Grace. Bener. Nah, terus berarti Chino Fajrin selama pandemi ini apa yang sudah dilakukan gitu? Maksudnya kan kamu MC juga, MC Raono KB ya Pak ya, cancel semua Nggak ya. ada. Cancel. MC cancel, mungkin beberapa event-event yang mengundang Chino Fajrin juga di cancel gitu kan? Cancel. Ya. Terus Paling kalau selama pandemi dari awal sampai sekarang itu kan gimana caranya kita kan, kalau saya konten kreator kan harus bikin konten yang memang bisa dikerjakan di rumah karena kita harus di rumah kan, nggak boleh benar. Kan? Nah, itu. Nah, sebagai bisa dibilang seniman atau konten kreator kan, gimana caranya kita di ruang kecil bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Benar. Itu. Jadi jangan sampai kita sebagai pelaku seni atau konten kreator atau orang kreatif lah, kita terbatas dengan ruang gerak, terbatas dengan waktu kayak gitu. Sebenarnya apapun bisa dilakukan sih kalau menurut saya sih. Selama kita ada niat dan kemauan ya itu apapun bisa jadi karya kayak gitu. Benar. Contoh. Saya buka warkop nih. Ya gimana caranya? Setiap hari kan saya kan di sini dari pagi sampai malam, pagi malah. Nah, itu gimana caranya saya tetap bikin konten di sini. Nah, kalau misalkan mau ngecek konten saya yang di warung ya bisa cek di Warkop Akamsi di Instagram saya, itu ada itu beberapa konten yang sesimpel itu kita bikin konten gitu. Okay. Sebenarnya fungsinya juga untuk menyalurkan ini sih, ide-ide kreatif aja sih, sambil promosi tipis-tipis ya gitu kan. Bener. Oh, berarti sekarang ini kapan sih launch Warkop Akamsi ya, bener ya? Bukanya kapan sih openingnya? Iya betul. Opennya tuh minggu lalu hari Rabu. Ini hari Selasa. Hampir seminggu lah. Hampir seminggu. Ternyata dari yang tadinya Chino cuman istilahnya kerjanya memang sebenarnya selama ini kan kerjanya juga online ya, kebanyakan ya. Saya sebenarnya itu kerja di corporate sebelumnya ya. Oke. Nah, terus ya karena ada kebijakan perusahaan yang mau nggak mau harus kita terima, akhirnya memutuskan untuk itu berdikari. Berdiri kaki sendiri gitu kan. Betul, maksudnya harus bikin sesuatu lah biar tetap hidup, biar tetap bisa menghasilkan sesuatu, duit terutama ya. Itu. Benar. Akhirnya buka warung. Benar. Gitu. Cino, banting setir dari seorang konten kreator terus akhirnya buka usaha, shock nggak sih? Maksudnya ada shock culture nggak sih?
Enggak sih, justru malah teman-teman support penuh sih. Malah teman-teman mampir ke sini, main ke sini. Sebenarnya ada beberapa yang bilang kok malah berani melepas baju gitu-gitu loh. Saya selama ini memang nggak punya baju. Artinya dalam arti baju itu adalah apalah label-label apa, label apa yang enggak lah. Itu ini gengsi ramangan deh, gengsi mangan opo gitu loh. Betul. Nggak gengsi malah mati gitu loh. Nah, ya itu makanya teman-teman ini sih, maksudnya kalau saya itu prinsipnya selama itu halal ya digas lah. Benar. Buat apa kamu malu jualan? Buat apa kamu malu bikin sesuatu? Dulu kan malu nek kemaling, dulu kan malu nek kalau kamu korupsi, kamu malu kalau kamu ngapusi koncone gitu kan. Benar. Oh, keren loh. Sebenarnya sebenarnya gimana? Kalau kayak usaha gini tuh sebenarnya udah lama sih Grace, cuman ide-idenya kan belum bisa terrealisasi. Mungkin pernah mikir mau buka coffee shop tapi modalnya gede, randu modal, mau buka apa ya, akhirnya sesimpel ini ya, bikin warkop buat teman-teman bisa main kesini kumpul, apalagi harganya juga nggak terlalu mahal, masih dijangkau lah teman-teman lah gitu. Bener. Jadi ya akhirnya terjadilah ini. Sebenarnya itu saya pengen banget loh, dari dulu pengen jadi pengusaha loh. Oh ya? Gitu. Ya akhirnya sekarang kejadian beneran, ya udah pekerjaan saya ini gitu. Sambil ngonten tipis-tipis kalau ada tawaran-tawaran apa, manggung juga masih. Nanti kalau misalnya ada MC juga masih MC gitu. Oke. Nah, ini kita sedikit ngomong di luar dari usaha yang baru nih ya. Dari job-job kamu yang sebelumnya kayak MC, terus kemudian manggung, kan itu di cancel semua tuh ya. Jadi kayak memang bener-bener gak ada yang real manggung. Itu awalnya. Bener guys. Ini jualan dulu, nyusui dulu ya Grace, sorry ya Grace. Tadi tangan 2 ya. Ayo, siap dulu. Disambi loh dia loh, sahabat-saudara. Jadi dia live sambil sekalian bakulan ya, nggak apa-apa, keren emang dia orang keren banget. Jadi kan balik lagi ya, jadi MC di cancel, manggung sama band juga di cancel gitu kan. Ini awal istilahnya menerima semua kenyataan tuh shock nggak? Kalau shocknya enggak sih, ya mungkin kecewa ya, pasti ada kecewa. Cuma kan ya gimana caranya kita bisa nerima, Grace? Maksudnya iso terima itu emang keputusan seperti itu. Ya rezeki ya kemana pasti kan akan diganti dengan yang lain. Gitu. Benar. Aku tipikal orang yang nggak terlalu mikir jeru. Maksudnya dalam mikir jeru itu ketika udah dibalik kayak gini terus akhirnya shock drop tuh ya nggak terlalu sih. Maksudnya ya gimana caranya kita bisa merubah lagi kondisi itu biar bisa jadi biasa lagi, normal lagi, stabil lagi ya gitu. Benar. Nah terus tuh dari kan kalau misalnya MC atau manggung kan pasti udah ada jadwalnya kan, tanggal segini jadi segini. Itu otomatis kosong. Terus apa yang kamu lakukan untuk mengisi kekosongan itu? Nah, kekosongan ya kalau waktu dulu kerja ya masih ini paling ngerjain kerjaan itu. Kalau kosong saya tuh seringnya itu kalau kosong itu ini di kafe toh, nongkrong di coffee shop toh. Mau di coffee shop, terus sambil ngedit video atau mungkin ketemu siapa gitu biasanya ya. Karena saya sering suka berjejaring. Iyalah, temennya dia di mana-mana loh. Ketemu orang-orang baru gitu. Oke. Berarti dari Grace, situ ini kan ada pertanyaan nih, Grace. Apa tuh? Ya. Coba. Nanti aja deh, pertanyaannya terakhir aja. Ya wes. Ini juga berarti harus tak luruskan ini nanti. Nah itu ada beberapa hal yang harus diklarifikasi Sobat Sinova Jerit. Tapi nanti dulu kita hold dulu. Nah berarti dari tadi ya, maksudnya dari kekosongan itu justru Cino dapat waktu untuk brainstorming sama teman-teman dari situ dong. Ya. Makanya saya tuh suka nongkrong, suka ketemu teman-teman gitu kan. Karena kan ya yang bisa mengembangkan diri kita kan dengan cara itu. Akhirnya kita bisa tukar pikiran, bisa nanya mungkin apa yang kita butuh masukan dari orang lain gitu. Lah justru tuh kadang tuh hal-hal besar yang saya lakukan itu berawal dari simpel ketemu teman lama atau ketemu siapa gitu. Akhirnya secara nggak langsung mau nggak mau ayo bikin yuk, akhirnya jalan gitu. Saya bikin warkop ini ketemu teman lama nih, ini buat teman-teman lama nih, dia itu teman lama banget.
Halo Mas. Oh jadi Sering emang ini. kontak-kontakan toh. Hah? Sering kontak-kontakan akhirnya kayak, yuk nggak apa yuk. Nah, kebetulan di kondisi seperti ini akhirnya saya memutuskan untuk bikin warkop, akhirnya tak ajak gitu. Akhirnya kita jalan bertiga. Oh bertiga, siapa aja tuh? Ada Cino, terus Saya cuma dibantu sama Simon sama Anu. oke. Jadi dari Saling itu membantu berarti lah karena mereka juga nggak ada pekerjaan kan. kayak emang Serius. semua orang lagi susah ya kerjaannya Nganggur. ya kan. Nganggur ya. Iya. Nah, ini tadi ada yang tanya nih di Instagram. Betul. Pertanyaannya. Ini Mas Dimas Bagus W_17 nih Grace. Mas jujur ya, videomu sing dubbing kok nggak hapusin apa, padahal kan gue karya gitu lah. Ini Nah ini. itu karena kita kan tahunya dari awal kamu istilahnya dubbing ya. terkenalnya lah di istilahnya up-nya karena video dubbing itu. Kenapa tuh? Betul. Karena gini, memang saya kan bisa dibilang dikenal atau naiknya kan karena dubbing. Memang dulu itu kan saya bikin video-video atau karya yang parodi lah, ya gitu-gitulah, Grace. Nah itu tuh dubbing itu kan salah satu dari parodi ya. Nah, apa namanya? Sebenarnya dubbing itu bukan suatu karya yang saya niati untuk dibikin karya gitu loh. Maksudnya gini loh. Saya bikin video-video sketsa, saya bikin video dubbing. Lah kebetulan yang naik malah dubbingnya, Grace. Benar. Dubbing itu bukan hal yang saya sengaja atau saya setting untuk biar viral, itu enggak. Itu hal yang enggak sengaja. Nggak ada, bisa dibilang dubbing itu juga bukan passion saya, maksudnya bukan sesuatu yang saya cintai gitu, ya enggak juga sih. Kayak sebuah keisengan, guys. Iseng terus akhirnya di-repost banyak orang, viral ya. Saya itu termasuk orang bejo banget aku. Di-repost sama orang banyak. Kalau banyak yang nanya, Juno siapa tuh ngono tuh iso viral ya? Memang iya, aku juga ngerti kok iso viral nopo. Itu jalan rezeki orang ya, nggak tahu ya. Benar. Maksudnya tahu-tahu viral itu. Jadinya ya ketika dipaksa untuk apa namanya bikin dubbing lagi ya nantilah nunggu mood lah. Kalau misalkan lagi mood juga bikin dubbing sendiri. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi jangan menunggu dubbingnya. Kalau memang enggak apa namanya sabar ya coba cari dubbing lain aja. Saya cuman wong dodolan tok dan berkarya. Tapi Cino pernah nggak sih ngerasa kalau karena ada video dubbing itu jadinya kayak harus dituntut harus terus lucu, harus ngeluarin karya yang terus lucu gitu ya? Ya itu salah satunya itu. Dan saya kan nggak bisa di apa namanya tuntut untuk ayo gimana nggak iso toh. Namanya karya kan harus nunggu mood dulu, nunggu ini dulu. Kalau dipaksakan sebenarnya bisa, Grace, cuman ya lucu. Iya bener karena karya tuh yang penting tuh justru dari hati, bukan karena dipaksain ya. Iya bener. Maksudnya karena kan punya standarisasi sendiri ya. Kalau misalkan dubbing, saya sering kok lihat dubbing Jawa yang lain, yo alah pakai ngono toh ora lucu dia. Karena mungkin negara dubbing itu gampang tuh, Grace, anggur ngomong di dubbing tapi gimmicknya nggak pas. Bener. Kemana enggak, itu kan juga enggak itu. Kalau saya sih gitu ya. Bener. Oke. Jadi menjawab ya pertanyaan kenapa Cino Fajrin video dubbingnya mungkin dihapus ataupun belum upload video dubbing karena ya belum nemuin istilahnya apa ya, belum nemuin konten yang serak aja gitu ya, Cin ya? Ya, betul. Benar. Oke. Nih disapa dong temen-temennya yang udah join. Ada, wow, ramai sekali. Kok lama kabeh sih? Coba semua. Cowok semua. Ada Daniel Vergas, ada Dimas Bagus, Aditya Pradita, ada Agus Setiawan. Hai Agus Setiawan. Ada Wow. Siapa itu, Grace? teman. Ada teman, terus ada siapa lagi sih nih? Aduh ramai banget. Mahatva, ada Dimas Bagus tadi. Oke. Nah, jadi itu mungkin juga banyak yang bertanya-tanya gitu. Kenapa justru konten yang dulu awalnya istilahnya bikin Cino jadi dikenal orang kok malah nggak dibikin lagi? Itu ya tadi udah dijawab ya. Kayak kita ya Din ya benar ya. Oke. Nah, terus karena mungkin karena pandemi ini akhirnya Cino membuka sebuah warkop. Kenapa harus warkop sih? Mesti kalau tadi bilangnya pengen buka kedai kopi, modalnya nggak cukup gitu. Modalnya nggak cukup gitu. Nah, terus kenapa milihnya warkop? Sesimpel ini, Grace. Kuliner kan
kebutuhan primer ya. Termasuk dulu saya juga pernah buka barber, itu kan saya rasa itu kebutuhan primer. Nah kalau misalkan mau bisnis itu memang menurutku tuh yang kebutuhan primer dulu nih, orang-orang apa nih butuhnya makan, minum, terus Ngopi. sandang. Mungkin sandang juga sekarang sudah jadi primer juga ya mungkin ya. Bener. Nah itu kenapa saya pilih warkop? Yang pertama alasan masuk akal karena modalnya kecil, kita nggak punya modal. Dan yang kedua semua kalangan, dari kaya, kurang kaya kayak saya, itu tuh semua bisa lah. Maksudnya untuk KST tolong ewu raiso, untuk Indomie itu raiso, itu kan simpel itu. Dan kebetulan ini saya dikaruniai beberapa banyak teman lah, circle gitu, jadi bisa jadi tempat nongkrong juga, ketemu juga, kayak gitu. Kalau coffee shop itu memang modalnya kan, kalau menurut saya sih harus gede, nilai gede nanggung yo monoto gitu. Ya bisa sih, nggak modal pun juga bisa. Cuma kalau realistisnya kalau menurut saya ya kudu modal gede. Buat mau kudu api enak, wifi-nya kenceng, kopinya jalur murah. Di Semarang tuh, standarnya ngomong Semarang tuh gitu, jalurnya murah enak. Jalurnya murah api. Murah api enak, wifi-nya kenceng, tapi pesennya satu berjam-jam di situ ya. Iya. Nek iso mutang malah lebih yoi. Kan ngono lho. Semarang kok. Angel Semarang ini. Jadi makanya akhirnya bikinnya konsepnya warkop warmindo lah ya, kayak burjo gitu gak sih? Ya, hampir mirip lah. Sebenarnya mirip, cuman karena infonya itu warmindo ada paguyuban ya. Jadi saya nggak pakai nama warmindo, karena saya nggak ada paguyuban itu. Saya warkop aja lah. Warkop aja gitu. Iya. Di mana tepatnya? Pusponjolo Tengah Raya nomor 25. Itu tuh di daerah Semarang Barat. Jadi teman-teman kalau misalkan tahu SD Nasima di dekat situlah. Nah itu belakangnya situlah, daerah-daerah gitu. Pusponjolo Tengah Raya. Oh, ya lumayan lah, deket lah buat anak-anak Semarang Barat. Akhirnya ada tongkrongan ya, yang punya ini lagi, konten kreator lagi. Jadi Cino tiap hari di situ. Tiap hari, saya kerjanya di sini, kantor saya di sini. Pagi belanja, pagi ngantar istri bangun belanja terus ke sini. Nanti sore jemput istri, balik lagi sampai malam jam 1 jam 2. Pulang tidur 3 jam, repeat gitu lagi. Itu coba saya tekuni selama bertahun-tahun. Siapa tahu saya jadi pengusaha yang hebat besok. Amin. Karena memang mencapai keberhasilan itu tidak gampang. Bobol loh, turu tangi turu jadi wong sugih ra mungkin. Tangi turu. Memang kayak ngene. Bener. Harusnya ubet ya kalau kita ya semoga, iya. Ya semoga yang saya lakukan ini, yang saya lakukan sekarang ini, inilah teman-teman jadi saksi hidupnya lah. Ketika besok suatu saat saya jadi orang-orang hebat gitu kan. Kan sekarang udah hebat. Mbak Cino pernah. Amin. Mbak Cino pernah buka warkop. Cino pernah buka barber. Cino pernah ya, gitu kan. Oke. Ini ada yang tanya lagi nih, mana tadi? Nah, Muhammad_Iqbal. Ini pakai bahasa Jawa, aku translate ya. Kamu sendiri yang jualan mat gitu katanya. Apa? Cino sendiri nih yang jualan di sana. Ada yang tanya tuh. Iya, saya sendiri. Saya dibantu sama 2 orang, teman saya, Mas Ano sama Cimon. Nah, itu ya ini memang kayak gini sekarang kerjanya di sini. Ya saya tiap hari di sini. Berarti kalau pengen ketemu Cino Fajrin nggak harus nungguin event ya. Sekarang ya tiap hari aja ke warkopnya tuh udah ketemu di situ. Pasti caranya gampang kalau mau ketemu saya. Nggak, Bo. Sama penting pesan mana deh ngopi. boleh tangan apa-apa. Bener. Itu buka dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jam 10 pagi sampai jam 11 malam lah. Jam 10 malam, 10 malam. 10 Karena pagi sampai mengikuti protokol pemerintah ya. Betul ya, 10 pagi sampai 10 malam tuh cocok kalau misal mau sarapan, makan siang bisa, makan sore bisa, makan malam bisa di situ seharian di situ. Iya. Asal pesen. Nah, tapi seorang Cino Fajrin yang sekarang lebih nyaman dikenal sebagai konten kreator atau sebagai businessman, sebagai pengusaha? Saya itu kalau sebutan gitu tuh nggak terlalu mikir, Gros. Maksudnya ya apa aja lah selama orang nyaman gitu. Tapi untuk kalau untuk passion atau fokusnya tuh memang di dunia entertain sih pasti sih. Entah itu main musik, entah itu konten kreator, apapun itu gitu. Sekarang memang pekerjaan saya adalah bisnis. Gitu.
Oke. Nah, ini balik ke sisi entertainnya seorang Chino Fajrin. Udah, ini kan sudah mulai masa adaptasi ya, udah mulai masa new normal. Beberapa Iya. event sudah ada yang bisa jalan walaupun dibatasin, terus juga ada beberapa event yang dibikin virtual. Kalau dari Chino sendiri, udah mulai ada jadwal-jadwal lagi nggak sih untuk job-job entah itu ngeband, entah itu nge-MC ke depannya? Kalau jadwal udah beberapa kali udah di Semarang sama di Solo terakhir kan. Mm-mm. Itu juga ini new normal, maksudnya memang event-event new normal dengan protokol-protokol itu, kapasitasnya dibatasin, masuknya harus semua harus pakai masker, masuknya itu juga tempatnya juga harus protokol itu. Hmm. Udah mulai ada sih beberapa event musik ya, maksudnya tapi di tempat-tempat ini sih, di outlet standing outlet itu, jadi bukan event outdoor itu, Grace. Oke, jadi memang yang tempatnya terbatas ya. Kalau yang event Ya. virtual ada nggak tuh? Virtual nggak ada sih, paling gini-gini kayak sharing-sharing gitu-gitu sih. Nah, VJ aja gitu ya. Nih, ada yang nanya nih, Raja biasa aja. Mas Cino dulu SMA mana? Wah, saya tahu nih sama mana. Saya homeschooling nggak, Ijin? Saya ini Schooling. sekolah alam. Aduh. Saya Ada cuma lah. 7. Tuh, ada tuh. Oh, pantas ya Anda carinya tempat Semarang Barat ya, Pak, dekat rumah ya? Ya, rumah saya Semarang Barat. Saya Semarang B7, itu daerah Kalipancur, maksudnya loh, Manyaran loh, Grace. Tahu kok, tahu. Dulu ada tuh Tahu temen kan? yang sekolah di situ juga. Oh iya ya, yang inisial A itu ya. lanjut. Ada ini tadi udah dijawab sih sebenarnya Andika P. Mas Cino bikin dubbing lagi dong. Tadi udah dijelasin panjang lebar ya. Iya, ini besok lah, ini segera. Aku tuh sebenarnya udah nyimpen banyak video, Grace, cuman belum saya kerjain. Gitu. Karena lagi fokus di bisnis ini ya, di warkopnya ya. Iya. Oke, ini oke. Wah, kakak kelasku. Oh, ternyata adik kelasnya. Oh, adik kelas ya. Adik kelas Kelas jauh berapa tahun dong. Bedanya Ya. jauh dong. Nah, Iya, kalau iya. dari Cino sendiri planning untuk kedepannya bakalan bikin apa lagi nih? Untuk dari entah itu dari segi bisnis ataupun segi apa namanya? Segi entertainnya dari Cino. Kalau sebenarnya kalau saya tuh memang ya, namanya hidup kan masih ada tujuan dan ini ya targetnya ya, Grace. Target saya itu sebenarnya ya kaya raya mati masuk surga, targetnya itu. Semua orang Loh iya toh, targetnya, semua gitu. orang kan ya. Bener. Cuman di perjalanan kita nggak tahu nih akan ada kesempatan apa aja. Kalau saya tuh tipenya itu ketika ada peluang saya ambil. Banyak yang bilang saya itu nggak fokus, bukan berarti nggak fokus. Saya ambil peluang itu, maksudnya tak ambil atau tak ambil, karena kan peluang yang nggak datang 2 kali ya. Bener. Ketika tak ambil ya tak fokusin, gitu loh. Jadi misalkan ini peluang saya ini lagi ada bisnis warkop, ya udah saya ambil warkopnya. Gitu. Nah kalau fokus saya pengennya itu nanti warkop Akamsi ini bakal banyak cabangnya. Amin. Pengen buka plan bisnis lain juga. Kalau di dunia entertain ya ngalir aja lah. Kalau dari konten, kalau dari konten kamu sendiri ada yang akan dirilis lagi deket-deket ini? Saya akan bikin channel YouTube baru. Itu nanti judulnya Warkop Akamsi. Jadi kayak sitcom gitu, sketsa gitu. Nanti by script semua, kerjain sendiri semua gitu. Ya itu salah satu ini pelampiasan ide-ide yang udah ada di kepala kan harus dituangkan juga kan. Benar. Oh, ini yang kemarin sempat kamu update di IG story ya, behind the scene-nya ya, maksudnya yang produksinya Warkop Akamsi ya nggak sih? Oh bukan itu beda lagi. Oh my god, itu beda lagi. Beda lagi. Oke. Jadi kita tunggu aja ya, kayaknya ini banyak kejutan sih dari seorang Chino Fajrin yang nggak bisa diem ini, yang berkarya terus walaupun masa pandemi ya. Dan ya udah karena waktunya juga udah mepet, jadi thank you so much ya Chino Fajrin waktunya. Terima kasih ya Grace. Sukses. Kapan aku diundang siaran di sana? Loh, ini kan sudah. Alah, masih belum ada ini, belum boleh ke sini karena masih dibatasi. Nanti kalau kita udah mulai kan, kalau udah mulai boleh terima. Ya udah dong, main-main ke sini dong nanti dong. Kan kita ulang tahun, kamu nggak mau ngucapin selamat ulang tahun buat Sonora nih yang ke-11? Wah, selamat ulang tahun buat Sonora yang ke-11. Sonora itu adalah
Sonora adalah radio pertama dan terakhir dan satu-satunya yang pernah saya masukin. Apa ya? Saya pernah di sana. Saya pernah di sana pokoknya. Jadi saya sangat berutang budi sama Sonora lah, udah dikasih kesempatan pernah jadi penyiar di sana walaupun suaranya medok. Tapi saya bangga udah pernah jadi penyiar. Jadi pokoknya semua yang dikerjain Cino semoga sukses ya, sukses Warkop Akamsinya. Oke, nanti aku juga akan main ke sana karena deket sama kosan ternyata. Nantilah main-main ke Warkop Akamsi di Jalan Pusponjolo Tengah. Tengah Raya nomor 25. Di Jalan Pusponjolo Tengah Raya nomor 25. Jangan lupa datengin ya sahabat Sonora, dan jangan lupa pantengin terus Instagram @CinoFajrin karena bakalan banyak konten-konten baru di sana. Cino Fajrin, terima kasih banyak ya. Salam buat keluarga, ya. Buat Mas Kemal yang lucu. Oke, thank you. Thank you ya. Dah. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM.